Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Aldi dan program berita kali ini yaitu penerimaan ASN 2024-2025. Kali ini kita akan membuka informasi terbaru mengenai penerimaan aparatur sipil negara atau ASN. Pemerintah kembali membuka peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN pada tahun ini. Pemerintah mengalokasikan sejumlah dana untuk merekrut ASN sebesar 300-400 ribu ASN, calon ASN, dan disebar di berbagai instansi dan di daerah, entah itu pusat ataupun daerah terjauh. Menteri Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANBL menyatakan bahwa pemerintah ASN tahun ini difokuskan pada pemenuhan dan kebutuhan negara di bidang kesehatan, ekonomi, maupun infrastruktur. Proses seleksi ASN akan dibuka secara transparan dan juga akuntatif melalui sistem komputer asisten tes atau CAT. Para peserta diharapkan mempersiapkan diri dengan baik dan mengikuti semua tahap seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalian juga dapat menemukan informasi lebih lanjut di websitenya, di website pendaftaran ASN atau PNS. Demikian informasi atau berita yang bisa saya sampaikan. Nama saya Aldi, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Vanessa Indirani Putri dari Ghost Channel melaporkan momen bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Tahun 2004 menjadi tonggak penting di mana rakyat untuk pertama kalinya memilih presiden secara langsung. Pemilu 2004 membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Sebelumnya presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun, dengan pemilu 2004, rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan pemimpinnya secara langsung. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama hasil pemilihan langsung. Sistem pemilihan langsung ini diterapkan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi rakyat, dan mengurangi dominasi politik elit. Hingga kini, pemilihan langsung terus digunakan sebagai wujud nyata kekuatan rakyat dalam menerima pemimpin bangsa. Demikian laporan tentang pemilu 2004 yang mengubah sistem. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Elsa Monisa di channel Kustu dengan laporan mengenai peraturan ketenaga kerja di Indonesia.
Sejak tahun 2000-an, tingkat partisipasi Angkatan Kerja Indonesia mengalami peningkatan signifikan, mulai dari 50% menjadi 68%. Kenaikan ini terutama didorong oleh meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja perempuan serta gerakan reformasi politik yang membuka ruang lebih luas bagi buruh untuk berserikat dan memperjuangkan hak-haknya. Sebagai respon dinamika ketenaga yang berkembang, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Melalui regulasi ini, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberdaya pekerja secara optimal dan manusiawi, menciptakan pemerataan kerja, meningkatkan kesejahteraan kerja, dan memberikan perlindungan tenaga kerja. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan tenaga kerja melalui skema ini, tenaga kerja mendapatkan perlindungan sosial yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Selanjutnya, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja dengan menciptakan Standar Kompetensi Tenaga Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Standar ini bertujuan menyelaraskan keterampilan tenaga kerja Indonesia dengan ketenaga kerja di tingkat ASEAN, sehingga di pasar kerja internasional. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengembangkan Balai Latihan Kerja atau BLK di berbagai daerah. Di BLK, peserta dapat mempelajari berbagai bidang keterampilan, mulai dari teknologi, informasi, manufaktur, hingga keterampilan berbasis industri kreatif. Program ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terampil, dan siap bersaing di dunia kerja. Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan kerja lebih baik, meningkatkan kesejahteraan kerja, serta memastikan hak-hak terlindungi dengan baik. Sekian laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di laporan berikutnya. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Devita Dias-Jalva. Duka Aceh, duka kita semua. 20 tahun sudah berlalu sejak gelombang dahsyat tsunami Aceh menyapu pesisir Aceh. Hari ini, saya di sini untuk mengenang tragedi yang merenggut nyawa lebih dari 230.000 jiwa dan merubah wajah Aceh untuk selamanya. Tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Langit Aceh yang cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Gempa bumi berkekuatan 9,1 sampai 9,3 pada skala Richter mengguncang dasar laut, memicu gelombang raksasa yang tak terbayangkan. Dalam hitungan menit, gelombang tsunami setinggi lebih dari 30 meter menerjang daratan, meluluh lantahkan apapun yang ada di hadapannya. Tangisan, jeritan, dan doa bercampur menjadi satu, mengiringi hancurnya rumah, bangunan, dan ribuan nyawa yang hilang dalam sekejap. 20 tahun sudah berlalu, luka akibat tsunami Aceh masih terasa. Kenangan akan orang-orang yang hilang, rumah yang hancur, dan trauma mendalam masih menghantui banyak orang. Namun, Aceh telah bangkit dari keterpurukan. Kota-kota telah dibangun kembali, infrastruktur telah diperbaiki, dan menata kembali kehidupan. Mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan potensi bencana alam, menjadikannya pelajaran berharga bagi Indonesia dan dunia. Tsunami Aceh adalah pengingat bahwa alam dapat memberikan pelajaran yang keras, tetapi juga manusia memiliki kekuatan untuk bangkit kembali dan membangun kehidupan yang lebih baik.